Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 6 halaman 35 yang diambil dari buku belajar bersama teman kurikulum Merdeka volume 1, yaitu tentang aturan-aturan dalam perhitungan. Langsung saja untuk pembahasannya. Aturan-aturan dalam perhitungan. Kamu telah mempelajari aturan-aturan dalam perhitungan di kelas 5. Perhatikan bahwa aturan-aturan tersebut juga berlaku untuk perhitungan pada bilangan pecahan. Berikut adalah sifat operasi hitung perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Untuk contoh, umpama A 4 dan B 2, maka A kali B sama dengan B kali A, yaitu 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. 4 kali 2 yaitu 8 dan 2 kali 4 8. Sifat operasi hitung perkalian ini disebut sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Pada sifat komutatif ini jawabannya tetap sama meskipun dibalik. Berikutnya operasi hitung B, yaitu buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Untuk contoh C yaitu 5. Kita terapkan perhitungan tersebut pada A4 B2 C5. Buka kurung 4 kali 2 tutup kurung kali 5 sama dengan 4 kali buka kurung 2 kali 5 tutup kurung. Kita hitung untuk yang pertama terlebih dahulu, dan kita mulai dari yang berada dalam kurung, yaitu 4 kali 2. 4 kali 2 yaitu 8, selanjutnya dikali 5. 8 dikali 5 yaitu 40. Berikutnya kita hitung yang kedua, dan mulai dari yang berada dalam kurung, yaitu 2 kali 5. 2 kali 5 10 menjadi 4 dikali 10. 4 dikali 10 yaitu 40. Adapun hasilnya adalah sama dengan yang pertama. Sifat operasi hitung perkalian ini yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana tidak apa-apa mengalihkan dalam urutan apapun. Untuk selanjutnya operasi hitung yang C, yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung kali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Untuk contoh, buka kurung 4 ditambah 2 tutup kurung kali 5 sama dengan 4 kali 5 ditambah 2 kali 5. Kita selesaikan untuk yang pertama dulu, yaitu yang berada dalam kurung. 4 ditambah 2 yaitu 6, selanjutnya 6 dikali 5. 6 kali 5 yaitu 30. Sekarang tinggal yang kedua, 4 dikali 5 ditambah 2 kali 5. 4 kali 5 20 ditambah 2 kali 5 10. 20 ditambah 10 yaitu 30. Sifat operasi hitung ini yaitu sifat distributif atau penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Pada operasi ini jawabannya sama jika dikalikan setelah ditambah atau ditambah setelah dikalikan. Selanjutnya operasi hitung perkalian yang D. Buka kurung A dikurangi B tutup kurung kali C sama dengan A kali C dikurangi B kali C. Kita terapkan pada contoh soal. Buka kurung 4 dikurangi 2 tutup kurung kali 5 sama dengan 4 kali 5 dikurangi 2 kali 5. Kita selesaikan untuk yang pertama, dan mulai dari yang berada dalam kurung. 4 dikurangi 2 yaitu 2, selanjutnya dikali 5. 2 kali 5 yaitu 10. Berikutnya yang kedua, 4 kali 5 dikurangi 2 kali 5. 4 kali 5 yaitu 20 dikurangi 2 kali 5 10. 20 kurangi 10 yaitu 10.
Sifat operasi hitung perkalian ini disebut sifat distributif atau penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Pada operasi ini jawabannya sama jika dikalikan setelah dikurangi atau dikurangi setelah dikali. Berikutnya nomor 1. Ayo hitung luas persegi panjang di bawah ini. 2/5 kali 3/4 sama dengan 3/4 kali 2/5. Sifat operasi hitung perkalian ini menggunakan aturan yang A, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Untuk menghitungnya kita tulis ulang soalnya. 2/5 kali 3/4 sama dengan 3/4 kali 2/5. Kita selesaikan untuk yang pertama dulu. Perhatikan 2 dengan 4. Bisa sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2, di mana 2 bagi 2 1 dan 4 bagi 2 2. Dan demikian bentuk soal menjadi 1/5 dikali 3/2. Selanjutnya pembilang kalikan dengan pembilang dan penyebut kali dengan penyebut. 1 dikali 3 yaitu 3, dan 5 kali 2 10 menjadi 3/10. Berikutnya kita hitung 3/4 dikali 2/5. Perhatikan 2 dengan 4 sama-sama bagi 2, di mana 2 bagi 2 1 dan 4 bagi 2 yaitu 2 menjadi 3/2 kali 1/5. Berikutnya kalikan pembilang dan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 dikali 1 yaitu 3, 2 kali 5 10 menjadi 3/10. Dan demikian luas persegi panjang tersebut yaitu 3/10 meter persegi. Untuk selanjutnya nomor 2. Ayo cari volume prisma dengan alas persegi panjang seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping, panjang 1/2 meter, lebar 6/7 meter, tinggi 2/3 meter. Untuk mencari volumenya, buka kurung 1/2 kali 6/7 tutup kurung kali 2/3. Sama juga 1/2 kali buka kurung 6/7 kali 2/3 tutup kurung. Aturan perkalian ini menggunakan aturan yang B, yaitu buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Untuk menyelesaikan soal tersebut kita tulis ulang untuk soalnya, yaitu buka kurung 1/2 kali 6/7 tutup kurung kali 2/3 sama dengan 1/2 kali buka kurung 6/7 kali 2/3 tutup kurung. Kita selesaikan untuk yang pertama, mulai yang berada di dalam kurung. Perhatikan yang berada dalam kurung. 6 dengan 2 bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3 dan 2 bagi 2 1. Bentuk soal menjadi 1/1 kali 3/7. Selanjutnya 1 dikali 3 yaitu 3, dan 1 kali 7 7. Berikutnya dikali 2/3. Perhatikan 3 dan 3 bisa sederhanakan dengan cara sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 yaitu 1. Bentuk soal menjadi 1/7 kali 2/1. Selanjutnya pembilang kali dengan pembilang dan penyebut kali dengan penyebut. 1 dikali 2 yaitu 2, dan 7 kali 1 7, sehingga hasilnya adalah 2/7. Selanjutnya tinggal kita hitung yang kedua, yaitu 1/2 kali buka kurung 6/7 kali 2/3 tutup kurung. Selesaikan terlebih dahulu yang berada dalam kurung. Perhatikan 6 dengan 3 bisa disederhanakan dengan cara sama-sama bagi 3. 6 bagi 3 yaitu 2, dan 3 bagi 3 1, sehingga bentuk soal menjadi 2/7 kali 2/1. Selanjutnya 2 dikali 2 yaitu 4, dan 7 kali 1 7. Setelah itu tinggal 1/2 dikali 4/7. Perhatikan 4 dengan 2 sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 yaitu 2, dan 2 dibagi 2 1 menjadi 1/1 kali 2/7. Berikutnya pembilang kalikan dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut.
1 kali 2 yaitu 2, dan 1 kali 7, 7 sama dengan 2/7. Dengan demikian volume dari balok tersebut yaitu 2/7 meter kubik. Berikutnya nomor 3, jika A 2/3, B 1/2 dan C 6/7. Perhatikan aturan C dan D. Kedua aturan tersebut juga berlaku untuk pecahan. Untuk aturan C yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung kali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Adapun aturan D yaitu buka kurung A dikurangi B tutup kurung kali C sama dengan A kali C dikurangi B kali C. A 2/3, B 1/2, C 6/7. Apabila diterapkan aturan C, maka buka kurung 2/3 ditambah 1/2 tutup kurung kali 6/7 sama dengan 2/3 kali 6/7 ditambah 1/2 kali 6/7. Kita selesaikan terlebih dahulu yang pertama, yaitu yang berada di dalam kurung. 2/3 ditambah 1/2. Untuk menghitung pecahan atau penjumlahan dalam pecahan, caranya itu samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. KPK dari penyebutnya atau KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Dan 6 ini dijadikan sebagai penyebut. Berikutnya 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 kali 2, 4. Kemudian 6 yang kedua. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Menjadi 4/6 ditambah 3/6. Selanjutnya dikali 6/7. Selanjutnya 4 ditambah 3 yaitu 7/6 dikali 6/7. Perhatikan 7 dengan 7 sama-sama bagi 7 yaitu 1, dan 6 dengan 6 sama-sama bagi 6 yaitu 1. Sekarang bentuknya menjadi 1/1 kali 1/1. 1 dikali 1 yaitu 1/1 kali 1 yaitu 1. 1/1 atau sama halnya dengan 1 dibagi 1 yaitu 1. Berikutnya kita hitung yang kedua. 2/3 kali 6/7 ditambah 1/2 kali 6/7. Hitung 2/3 kali 6/7 terlebih dahulu. Perhatikan 6 dengan 3 bisa disederhanakan dengan sama-sama bagi 3. 6 bagi 3 2, dan 3 bagi 3 1. Menjadi 2/1 kali 2/7. Berikutnya 2 dikali 2 yaitu 4, dan 1 kali 7, 7. Selanjutnya ditambah 1/2 kali 6/7. Perhatikan 6 dengan 2 sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, dan 2 bagi 2 1. Menjadi 1/1 kali 3/7. Selanjutnya 1 dikali 3 yaitu 3, dan 1 kali 7, 7. 4/7 ditambah 3/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan, yaitu 4 ditambah 3, 7/7. 7/7 atau 7 dibagi 7 yaitu 1. Untuk selanjutnya yaitu aturan yang D. Kita masukkan untuk pecahannya. Buka kurung 2/3 dikurangi 1/2 tutup kurung kali 6/7 sama dengan 2/3 kali 6/7 dikurangi 1/2 kali 6/7. Kita hitung untuk yang pertama terlebih dahulu, mulai yang berada dalam kurung. 2/3 dikurangi 1/2. Untuk melakukan pengurangan pada pecahan, caranya samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6, dan kita jadikan sebagai penyebut. Selanjutnya 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 kali 2, 4. Kemudian 6 yang kedua. 6 bagi 2 3. 3 kali 1 yaitu 3. Selanjutnya tinggal dikali 6/7. Berikutnya selesaikan yang ada dalam kurung atau pengurangannya. 4 dikurangi 3, 1/6.
Berikutnya dikali 6/7. 1/6 dikali 6/7. Perhatikan 6 dengan 6 sama-sama dibagi 6 yaitu 1. Bentuk soal menjadi 1/1 dikali 1/7. Berikutnya 1 dikali 1 yaitu 1/1 kali 7 yaitu 7 menjadi 1/7. Selanjutnya untuk yang kedua kita hitung 2/3 kali 6/7 dikurangi 1/2 kali 6/7. Pertama kita hitung perkalian 2/3 kali 6/7 terlebih dahulu. Perhatikan 6 dengan 3 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama bagi 3. 6 bagi 3 2 dan 3 bagi 3 1 menjadi 2/1 kali 2/7. 2 dikali 2 yaitu 4 dan 1 kali 7 sama dengan 7 dikurangi 1/2 kali 6/7. Perhatikan 6 dengan 2 sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 yaitu 3 dan 2 bagi 2 1 menjadi 1/1 kali 3/7. 1 kali 3 yaitu 3/1 kali 7 7. Sekarang bentuk soal menjadi 4/7 dikurangi 3/7. Dalam pengurangan pecahan, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang langsung dikurangi dengan pembilang. 4 dikurangi 3 yaitu 1/7. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.